Bab 204, Plaza Matahari, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kak, Christina diam-diam memanggil nama Anise sambil tetap berjalan bersama Eugene. Padahal, sebenarnya, dia tidak perlu berteriak seperti ini. Anise sudah membaca pikiran batin Christina. Saya tidak mau, Anise menjawab tanpa ragu-ragu. Ini karena Anise merasa bahwa, sebagai seseorang di posisinya, tanggapan seperti itu wajar saja. Christina merasakan tekad Anise dalam jawabannya dan penolakan untuk mundur. Saya juga mengakui bahwa saya memiliki cukup banyak penyesalan yang tersisa dari hidup saya. Mulai sekarang, akan ada beberapa kali saya perlu meminjam tubuh Anda, tetapi tidak dalam situasi seperti ini, Anise menolak dengan tegas. Mengapa tidak? Christina bertanya. Anise menjawab dengan sinis, mengapa mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Itu karena penyesalanku yang tersisa bisa berubah menjadi keserakahan untuk tubuhmu. Sementara saya terbiasa menahan keinginan saya, bagaimana jika saya tidak dapat terus menahannya? Akan lebih baik bagi Anda dan saya untuk tidak melakukan hal seperti ini. Kami pantas bahagia. Kan kamu yang bilang gitu, Kak, Christina mengingatkan. Anise bimbang. Sesuatu seperti ini, bukanlah kebahagiaan sejati. Bahkan mungkin berubah menjadi kutukan. Christina, aku sangat menyukaimu. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan di dunia ini dalam bentuk ini, tapi selama aku di sini, aku ingin menjadi seperti seorang saudari yang peduli padamu. Anis terdiam beberapa saat. Christina tidak terburu-buru membuat Anise mengambil keputusan, tetapi kecepatan dia berjalan bersama Eugene secara alami sedikit melambat. Eugene melirik Christina, yang sedang berjalan tanpa berkata apa-apa, tetapi dia tidak menanyakan alasan dia terus diam. Kurung siku buka. Jika penyesalanku yang tersisa berubah menjadi keserakahan, maka aku mungkin secara bertahap menginginkan lebih banyak waktumu, Anise akhirnya memperingatkan Christina. Christina berjanji, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan apa yang Anda inginkan, Kak. Bagaimana jika aku akhirnya ingin mengambil tubuhmu untuk diriku sepenuhnya? Bagaimana jika saya akhirnya menyesali kematian saya dan ingin memenuhi keinginan saya untuk hidup dengan mendapatkan kepemilikan total atas tubuh Anda? Jika itu yang diinginkan suster, saya dengan senang hati akan menyerahkan tubuh saya. Anda layak mendapatkan kebahagiaan lebih dari saya, suster. Anise menghela nafas, kamu benar-benar orang yang jahat. Anda dapat mengatakan sesuatu seperti itu sambil percaya bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Christina berpikir polos, akan jadi jahat bagiku untuk meragukanmu sejak awal, suster. Anise terkekeh mendengar tanggapan Christina dan berkata, jika kamu benar-benar setuju dengan itu, maka baiklah, Christina. Saya akan dengan senang hati menerima tawaran Anda. Namun, ulang Christina dengan rasa ingin tahu. Sampai matahari akan terbenam, biarkan aku menggunakan tubuhmu sampai saat itu. Sementara cahaya cemerlang dari surga itu masih menerangi bumi, sehingga aku tidak berani memendam keinginan dosa. Baiklah. Christina tersenyum tipis saat mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Saudari. Iya. Selamat ulang tahun. Kesadaran mereka beralih. Anise tanpa sadar tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata terakhir Christina. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa menerima ucapan selamat seperti itu. Sudah 200 tahun sejak Anise meninggal. Pada hari ini, 300 tahun yang lalu, Anise Sliwood lahir ke dunia. Kelahirannya agak ajaib. Peniruan Incarnation of Light yang mengandungnya tidak mampu menahan kerasnya persalinan dan meninggal sebelum waktunya, sehingga pada akhirnya, Anise hanya bisa muncul ke dunia setelah perut ibunya yang telah meninggal di iris terbuka. Secara alami, Anise tidak mengingat momen itu. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibu yang melahirkannya. Nama ibunya juga dirahasiakan. Namun, sejak dia masih muda, ada satu hal yang dia tahu pasti. Dia tidak akan pernah melahirkan anak-anaknya sendiri. Demikian pula, hal lain yang Anise yakini adalah bahwa dia berharap dia tidak dilahirkan ke dunia ini. Bagi Anise muda, ulang tahunnya tidak pernah menjadi momen yang membahagiakan. Pada ulang tahunnya yang ketiga, Anise terpaksa pergi ke sumber cahaya untuk pertama kalinya dan melakukan ritual. Sejak saat itu, kunjungan sikliknya ke sumber semakin sering, tetapi tidak peduli seberapa pendek jeda dalam siklus itu, dia akan dipaksa untuk melakukan ritual di air mancur pada hari ulang tahunnya. Anise juga sangat menyadari bahwa ulang tahun seseorang seharusnya menjadi hari yang sangat istimewa. Tetapi sementara anak-anak lain menerima sesuatu pada hari ulang tahun mereka, Anise tidak pernah menerima satu pun hadiah. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk memintanya. Namun, ada satu waktu. Padahal kapan tepatnya itu lagi? Salah satu biarawati yang merawat Anise pernah memberinya mainan boneka kecil di hari ulang tahunnya. Meskipun daripada boneka lusuh seperti ini, cahaya yang melonjak di dalam dirimu pada hari ulang tahunmu adalah hadiah yang jauh lebih murah hati untuk orang suci. Apakah kata-kata itu dimaksudkan sebagai penghiburan bagi gadis muda tanpa ekspresi itu? Anise tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Jadi setiap ulang tahun, dia harus pergi ke sumber cahaya dan melakukan ritual, menyerap lebih banyak cahaya ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, dia tidak pernah menganggap itu sebagai hadiah. Boneka itu adalah hadiah ulang tahun pertama dan terakhir yang pernah diterima Anise di masa kecilnya.
Kemudian, setelah bertemu Vermont dan meninggalkan Yuras, Anise, Eugene tiba-tiba berbicara, menyela pemikiran Anise. Sambil secara terbuka menatap Anise, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dia memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya, apa yang akan kita lakukan untuk makan siang? Meskipun suara Eugene sama acuh tak acuhnya seperti biasa, Anise sangat menyadari pertimbangan yang terkandung dalam kata-katanya. Jadi, dengan senyum lebar, Anise melewati Eugene. Ayo pergi ke suatu tempat dengan bir enak, Anise memutuskan. Minuman emas yang terbuat dari jelai yang difermentasi adalah salah satu produk khusus Yuras yang paling terkenal. Di antara banyak biara yang tersebar di seluruh Yuras, ada beberapa yang berspesialisasi dalam pembuatan bir, dan mereka yang pembuatan birnya sangat baik akan mengekspor bir mereka ke luar negeri dengan label bertuliskan nama biara mereka. Anise sangat menyukai bir dari biara Koradik. Ketika dia berada di Helmut, dia jarang minum bir, tetapi setelah kembali dari Helmut, dia akan minum bir setiap hari selama tinggal di biara Koradik. Berkat koneksi seperti itu, banyak toko membeli dan menjual bir khusus dari biara Koradik selama festival untuk ulang tahun Anise. Anise berjalan ke jalan dan dengan cepat berjalan melewati semua pelayan yang menawarkan gelas bir. Dia bahkan tidak perlu mencoba dan menyesap salah satu dari mereka. Aroma bir yang diminumnya setiap hari selama puluhan tahun telah merasuki jiwanya. Kualitas muk itu semuanya buruk. Sepertinya mereka bahkan sedikit mengencerkan bir. Beberapa toko bahkan menjual bir yang sama sekali berbeda di bawah label Koradik. Jika saya memiliki cara saya ingin memecahkan tengkorak mereka sedikit, tetapi sebenarnya tidak perlu. Orang-orang seperti mereka semua akan mati dan jatuh ke neraka, kata Anise dengan sombong. Tempat yang akhirnya dia pilih dengan hati-hati adalah sebuah pub tua yang tandanya tergantung di gang. Namun, bagian dalam pub tidak terlihat tua. Anise langsung menyukai cahaya jingga yang berasal dari perapian besar serta keriuhan akrab yang ditemukan di semua pub. Begitu dia duduk, dia memesan 2 bir bersama dengan makanan mereka. Anise memulai, meskipun saya baru mengatakan ini sekarang, saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan tiba ketika kami dapat minum di toko seperti ini hanya dengan kami berdua. Eugene bersenandung, aku merasa seperti kita pernah mengunjungi beberapa pub yang bahkan lebih semarak daripada yang ini. Anise mengerutkan kening, Hamel, aku sudah membuatnya jelas, jadi mengapa kamu pura-pura tidak memperhatikan? Apakah Anda tidak mendengar saya berkata, hanya kita berdua? Dengan senyum masam, Eugene mengangkat cangkir birnya. Memang, ini adalah pertama kalinya dia dan Anise pergi minum sendirian. Yah, jika aku harus jujur, daripada hanya kita berdua, aku lebih suka ada lebih banyak orang yang duduk bersama kita seperti di masa lalu, aku Eugene. Vermont, Sienna, dan Molon, Eugene dan Anise mengenang 3 anggota parti mereka yang hilang. Suatu hari nanti kita bisa datang ke sini bersama Sienna, kata Anise optimis. Gelas bir mereka saling berdenting. Kita mungkin bisa membawa Molon juga, Eugene mengingatkannya. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak percaya bajingan itu sudah mati. Jangan terlalu yakin akan hal itu. Kalau kamu terlalu berharap seperti itu, dan ternyata Molon benar-benar sudah mati, kamu akan kecewa berat, Anise memperingatkan Eugene. Eugene membantahnya, tidak juga. Jika dia sudah mati, maka dia sudah mati. Bahkan aku tahu berapa lama 300 tahun itu. Adapun Sir Vermont, bahkan aku tidak terlalu yakin tentang dia. Tapi apakah ada gunanya membicarakan hal semacam ini sekarang? Adas manis bertanya sambil tersenyum sambil membawa cangkir birnya ke mulutnya. Gelas-gelas itu sebesar kepalanya, tetapi bir yang mengisinya sampai penuh dituangkan ke tenggorokan Anise dalam sekali teguk. Ah, Adas manis gemetar karena ekstasi saat dia meletakkan gelasnya yang kosong dan terus berbicara, yang penting sekarang adalah kamu dan aku di sini minum bir kami. Sambil menunggu makanan mereka disajikan, mereka berbicara tentang berbagai topik. Sementara Eugene sedang memeriksa formula api putih saat tinggal di penginapan, Anise, tidak, Christina telah pergi ke Departemen Inkuisisi dan Departemen Penelitian Sihir Ilahi. Paus dan Kardinal Besara, yang telah menjadi satu-satunya kardinal yang tersisa, tidak berani menghalangi jalan Christina, dan Raphael, pemimpin ksatria salib darah, secara pribadi menghunus pedangnya dan menemani Christina. Kedua organisasi ini sangat mirip. Mereka telah berkembang pesat dari keadaan mereka ketika saya masih hidup. Departemen Sihir Ilahi sedang mencoba untuk membuat tempat suci dan relik suci baru melalui penggunaan cahaya dan keajaiban, kata Anise tanpa merasa perlu menjelaskan secara rinci tentang metode apa yang mungkin telah mereka coba. Meskipun makanan mereka belum keluar, jelas bahwa dia akan kehilangan nafsu makannya jika topik seperti itu keluar dari bibirnya. Anise melanjutkan, mengenai inkuisisi. Sepertinya mereka mungkin mendapatkan semacam inspirasi dari seorang saintis yang hidup cukup lama. Rupanya, mereka telah mencoba sesuatu untuk waktu yang cukup lama, dan tampaknya Sergio Rogeris, yang pernah menjadi anggota inkuisisi, telah memberi mereka dukungan terus-menerus. Apa yang kamu bicarakan? Eugene bertanya dengan cemberut. Anise menjelaskan, sederhananya, inkuisisi mencoba membuat senjata ilahi sendiri. Alih-alih senjata biologis yang berfokus pada penggunaan keajaiban dan cahaya seperti orang suci, versi mereka lebih terspesialisasi untuk pertempuran. Yah, di mataku, kelihatannya tidak ada bedanya dengan sarang Chimera. Sarang Chimera.
Eugene tahu bahwa istilah seperti itu sebenarnya adalah sebuah oksimoron. Chimera tidak bertelur atau melahirkan anak, apalagi membangun sarang. Chimera hanyalah makhluk yang dibuat dengan mencampur bagian tubuh monster yang berbeda atau bahkan manusia. Mereka pasti gila, umpat Eugene. Mereka benar-benar, Anise setuju. Berkat itu, tentara salib harus memotong leher beberapa dari mereka. Aku hanya mengatakan ini sekarang, tapi kurasa aku cukup menyukai paladin itu. Tidakkah menurutmu dia agak terlalu gila? Hamel, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dalam posisi untuk menyebut orang lain gila? Bagaimana dengan saya? Eugene memprotes secara defensif. Aku juga baru mengatakan ini sekarang, tapi menurutku di antara kita semua, akulah yang paling normal. Nah, itu gila, kata Anise sambil tertawa sambil mengocok gelas birnya yang kesekian kalinya. Bagaimanapun, karena kami dengan bersih memusnahkan mereka dan menghancurkan serta membakar penelitian mereka, aku merasa sangat lega. Sisa-sisa yang belum hilang juga dikembalikan ke cahaya dengan sakramen. Anise sedikit mengangkat jubah putihnya. Kemudian, dengan senyum cerah, Anise menunjukkan cambuk yang dikenakannya di pinggangnya. Gada yang pernah saya gunakan juga dimodifikasi agar lebih mudah digunakan oleh Christina, ungkap Anise. Meskipun sejujurnya, menurutku skillnya masih belum matang. Haha, sebenarnya, itu seharusnya karena standarku terlalu tinggi. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, 300 tahun yang lalu, kami adalah yang terbaik, kata Eugene dengan senyum yang identik dengan senyum Anise. Mendengar kata-kata ini, Anise memukul cangkir birnya di atas meja dan tertawa terbahak-bahak. Aha, ahahaha, ahahaha, iya, itu benar. Kami adalah yang terbaik. Padahal Hamel, menurutku kamu masih agak kurang, desak Anise. Eugene mengejek, apakah kamu serius? Hei sekarang, apakah aku menyentuh egomu? Jangan terlalu serius. Saya berbicara tentang Anda sejak pertama kali kita bertemu, Anise dengan tenang mengklarifikasi. Makanan mereka akhirnya keluar. Saat dia menusuk sosis dengan garpu besar, Anise terkekeh dan berkata, saya bisa mengatakan ini dengan pasti, kami pasti yang terbaik. Namun, Hamel, ketika Anda pertama kali bertemu dengan kami, Anda tidak terlalu hebat. Bahkan sekarang, ingatanku tentang hari itu masih jelas. Sienna, Molon, dan aku semua tidak dapat memahami mengapa Sir Vermont ingin menerimamu sebagai salah satu rekannya. Apakah kamu pikir aku mengerti itu? Eugene menggerutu saat dia mengiris dagingnya. Eugene juga sangat akrab dengan cerita ini. Di pelabuhan itu, 300 tahun yang lalu, Vermont sendirian mencoba merekrut Hamel ke dalam partainya tanpa menerima pengertian dan persetujuan dari anggota partainya yang lain. Pada akhirnya, anggota parti lainnya juga mengakui potensi Hamel melalui tantangannya ke Vermont dan menerimanya sebagai anggota parti. Tapi Hamel yang pertama kali mereka temui pasti tidak cocok dengan citra Heroes Companion. Pada akhirnya, Sir Vermont benar, desa Anise. Sudah lama sejak dia terakhir minum, dan yang lebih penting, tubuh Christina tidak pernah minum alkohol, sehingga dengan cepat menjadi mabuk. Anise menikmati keadaan mabuk yang lesu ini. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengibaskannya seperti awan debu, tetapi Anise tidak mau repot-repot melakukannya. Dia sedikit memiringkan wajahnya yang kemerahan saat dia menatap Eugene. Anise ragu-ragu, kami sempurna bersama. Itu karena kami berlima membuat pesta itu sempurna. Jadi ketidakhadiran salah satu dari kami terbukti fatal. Konten iklan. Apakah kamu juga mencoba menegurku karena mati duluan? Eugene mengeluh. Kurasa itu artinya Sienna sudah menegurmu. Dia terlalu berpikiran lemah. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan teguran. Sebaliknya, setelah membicarakan hal seperti itu, dia mulai menangis sendiri dan memohon maaf padaku. Aha, sepertinya aku tahu maksudmu, Anise mengangguk. Sienna tidak bisa melupakan amarahnya dan mengatakan hal seperti ini padamu, kan? Bahwa kamu pergi dan mati sendiri atau sesuatu seperti itu. Sesuatu yang serupa, Eugene menegaskan. Sepertinya Sienna juga tidak berubah, kata Anise sayang. Meskipun dia tidak tahan untuk mengatakan hal seperti itu, dia tetap mengatakannya dan kemudian menangis sendiri. Ah, Hamel, apakah kamu ingat mimpi yang aku tunjukkan padamu? Apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu? Tuntut Eugene. Bukankah itu membuatmu sedih? Apakah Anda merasakan sakit hati atau kerinduan? Anise bertanya dengan senyum nakal. Senyuman yang membuat Anise terlihat begitu licik adalah alasan mengapa Eugene dan Sienna memanggilnya, ular, di belakang punggungnya selama kehidupan sebelumnya. Bukankah begitu? Eugene mengakui dengan enggan. Masih terasa sedikit tidak adil, cemberut Anise. Saat itu, Sienna, Molon, aku, dan bahkan Sir Vermont meneteskan air mata, tapi aku belum pernah melihatmu menangis. Lebih baik jika kamu tidak melihatnya. Wajah menangisku benar-benar jelek. Ahaha, apakah mungkin bagimu untuk membuat ekspresi jelek dengan wajahmu saat ini? Mengapa itu tidak bisa dilakukan? Eugene menggerutu ketika dia meraih cangkir birnya. Pada saat itu, Anise melompat dari tempat duduknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia ambruk di atas meja, lalu tangannya meraih pipi Eugene. Wajah Anise tiba-tiba mendekat. Fufu, Anise terkekeh pada dirinya sendiri. Bibir mereka tidak bersentuhan. Dengan hanya sedikit jarak di antara mereka,
Anise menatap Yujin dengan senyum di wajahnya yang kemerahan. Aku benar-benar harus menahan diri, bisik Anise. Tangannya menekan pipi Yujin. Wajah Yujin berubah menjadi ikan mas saat bibirnya dengan bodohnya didorong ke depan menjadi kerutan. Anise membuang penampilan ini sebelum melepaskan wajah Yujin. Jika aku menuruti keinginanku sekali lagi, Sienna mungkin benar-benar gila dan mencoba menyingkirkanku. Tidak apa-apa jika aku berniat untuk tinggal di sini, tetapi begitu aku akhirnya naik. Bukankah itu akan membuat Christina yang malang dilecehkan oleh Sienna? Anise dengan enggan bergumam. Petik 2. Sungguh sekarang, Yujin terbatuk. Hamil bodoh, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Anis bertanya menantang. Sekarang setelah aku membuatnya sangat jelas bahwa bahkan orang bodoh sepertimu seharusnya bisa memahaminya, dan Sienna juga harus mengungkapkan perasaannya kepadamu, meskipun dia tidak seterus terang seperti aku. Dia pasti tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Bahkan, dia bahkan tidak mencoba mengatakan sesuatu secara langsung. Sienna benar-benar sama persis dengan dia 300 tahun yang lalu. Yujin menghela nafas panjang dan menarik gelas birnya. Sejujurnya, aku bingung dan terkejut. Aku tidak pernah benar-benar menganggap kalian berdua seperti itu. Apakah kamu seorang Kasim? Batuk. Yujin memuntahkan bir yang baru saja mengalir ke tenggorokannya. Anise dengan cepat menarik dirinya kembali untuk menghindari semburan bir. Yujin berteriak, "Hahei, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Tidak, bukankah itu wajar saja? Di mana Anda menemukan waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu 300 tahun yang lalu? Siapa yang tidak memikirkan hal-hal seperti itu ketika ada kesempatan untuk bersantai? Sienna dan aku baru mulai memikirkan apa yang terjadi di antara kami setelah perang berakhir. Sayangnya, perang berakhir sedemikian rupa, dan kamu sudah mati," kata Anise dengan senyum masam sambil minum lebih banyak bir. "Iya, pada saat itu, aku tidak berniat mengungkapkan perasaanku padamu sepanjang sisa hidupku. Saya kecewa dengan banyak hal, dan saya tahu bahwa keberadaan saya bukanlah sesuatu yang mampu mengejar kebahagiaan seperti itu. Namun, karena saya sudah mati seperti itu, saya hanya ingin tahu apakah tidak apa-apa bagi saya untuk mengejarnya sekarang." "Ahem," Yujin berdeham alih-alih menjawab. "Saya sudah tahu. Anda tidak pernah memiliki perasaan seperti itu untuk saya, bukan? Hamil, perasaanmu padaku adalah persahabatan terhadap sesama kawan dan simpati. Bukankah begitu?" Anis bertanya dengan tegas. "Mehem," Yujin tidak menghindari menjawab kali ini. "Aku merasa kasihan padamu. Anda tidak pernah sekalipun menjerit kesakitan, meski punggung Anda berlumuran darah. Kamu minum alkohol setiap hari untuk menanggung penderitaan, dan kamu masih dengan keras kepala mencoba menyelamatkan para bajingan yang hanya ingin mati tanpa merawat tubuhmu sendiri, jadi aku merasa kasihan padamu. Aku sangat menyukai caramu merawatku," kata Anise sambil meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Yujin. "Aku suka caramu memperlakukanku seperti pecahan kaca yang rapuh. Hamil, kamu biasanya sangat kasar dan kejam, tapi aku. Setiap kali darah mengalir dari stik mata saya, dan saya memperlihatkan punggung saya di depan Anda, tangan kasar Anda yang tertutup kapalan dan telah membantai setan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terasa sangat lembut dan halus. Kalau begitu, haruskah aku menggali beberapa luka lagi untukmu?" Yujin bertanya sinis. Anise segera mengeksposnya, "Kamu malu. Aku juga menyukai sisimu itu. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya, itu tidak terlalu penting. Untungnya, berkat bantuan cahaya, saya dapat tetap berada di dunia seperti ini, dan Christina memperhatikan saya dan bahkan memberi saya kesempatan ini untuk menyelesaikan beberapa penyesalan saya yang masih ada. Nah, tentang itu, aku masih belum benar-benar tahu apa yang kurasakan. Kamu suka aku, dan Sienna, dia juga menyukaiku." Yujin bertanya dengan sedikit tidak percaya. "Dalam kasus Sienna, kamu sudah punya beberapa tebakan, kan?" "Iya, mungkin sedikit. Sepertinya kamu juga setidaknya merasakan sesuatu terhadap Sienna," Anise mengamati. "Kamu mungkin memiliki lebih banyak perasaan untuk Sienna daripada untukku, kan?" Yujin mengeluh, "Bisakah kita minum bir saja? Aku tidak akan terburu-buru menjawab darimu." Pelayan membawakan mereka mug bir baru. Anise mengangkat gelasnya terlebih dahulu, dan Yujin menanggapinya dengan mengangkat gelas birnya untuk menemuinya. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu mencintai kami," janji Anise sambil tetap sadar akan Christina, yang mendengarkan dari sisi lain kesadaran mereka bersama. Gelas bir mereka berdenting. Sementara Anise menghabiskan cangkir birnya dengan tegukan besar, Yujin hanya memiringkan kepalanya ke samping tanpa meminum birnya. Apakah Anda berbicara tentang Sienna dan diri Anda sendiri?" Yujin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bajingan bodoh," kata Anise dengan nada suara yang tulus. Kenapa dia merasa perlu untuk mengutuknya? Yujin hanya mendecakkan lidahnya alih-alih bertanya dan mengulurkan tangannya ke dalam jubahnya. "Selamat ulang tahun," kata Yujin, bahkan ketika dia merasa aneh karena mengucapkan kata-kata itu kepada Anise, dan meletakkan paket terbungkus kado di atas meja mereka. Anise ragu-ragu, "Ini, apa-apaan ini? Hari ini adalah hari ulang tahunmu, bukan?" Yujin menunjuk dengan canggung. "Hamil, apakah Anda benar-benar menyiapkan hadiah untuk saya?" "Tidak ada yang mengesankan." "Tunggu, jangan katakan padaku apa itu.
Saya ingin memastikannya secara pribadi dengan mata saya, kata Anise sambil dengan cepat merobek kertas kado dari hadiahnya. Mungkinkah ada surat di dalam bungkusnya bersama dengan hadiahnya? Anise memikirkannya sejenak, dan Christina, yang masih menonton dari sisi lain dari kesadaran bersama mereka, juga penuh dengan harapan, jadi dia juga melihat ke dalam kotak kado melalui mata Anise. Cek. Tidak ada surat apapun. Anise mendecakkan lidah karena ekspektasinya dikhianati. Hamel mengeluh, tidak peduli betapa kamu tidak menyukainya, bukankah terlalu kasar untuk mendecakkan lidahmu seperti itu? Hamel, saya tidak mengklik lidah saya karena itu. Aku hanya berharap kamu menyertakan surat bersama dengan hadiah. Ekspresi Anise tiba-tiba berubah. Dia tersenyum tulus sambil menggenggam tangannya yang gemetar di depan dadanya. Di dalam kotak hadiah terdapat kalung yang dibuat dengan indah. Hanya ada seutas tali, tanpa hiasan apapun, jadi Anise tahu untuk apa kalung itu. Rosariomu, Eugene memulai. Anise saat ini memiliki rosario yang tergantung di lehernya. Itu adalah rosario yang digunakan Anise di kehidupan sebelumnya dan sejak itu mereka mengambilnya dari gudang peninggalan khusus Vatikan. Salib buatan tangan itu masih berkilau indah, tetapi tali kalung itu hanya terbuat dari kulit, sehingga sudah pudar dan usang. Senarnya rusak, Eugene menyelesaikan. Fufu. Anise melepas tasbihnya sambil tertawa. Dia mengganti tali untuk yang baru saja dia terima sebagai hadiah dan kemudian menarik rambutnya ke belakang sehingga akan lebih mudah untuk meletakkan kembali rosario di lehernya. Melihat pemandangan ini, Eugene bangkit tanpa terlalu memikirkannya dan menggantungkan rosario di leher Anise. Menatap wajah Eugene yang menghadap ke arahnya, Anise merasakan dorongan yang kuat untuk mengangkat kepalanya untuk bertemu dengannya. Haruskah dia bersandar sedikit lebih ke depan? Sering dikatakan bahwa yang pertama adalah yang paling sulit dan yang kedua adalah yang paling mudah, dan bukankah Anise sudah mengatasi tantangan ciuman pertama? Kakak, Christina berteriak di dalam kepala mereka. Jika Anise benar-benar memutuskan untuk melakukan ini, apa boleh buat, tapi Christina merasa terlalu malu melihat itu terjadi dari sini. Aku akan bersabar, Anise meyakinkannya. Tentu, dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi Anise masih menahan diri. Itu demi Sienna dan Christina. Apa yang kamu lihat? Eugene akhirnya bertanya. Aku melihatmu, jawab Anise sambil tersenyum. Eugene hanya menyeringai dan duduk lagi. Kami sudah selesai makan, jadi apakah ada tempat lain yang ingin kamu tuju dari sini? Aku masih belum selesai. Saya ingin minum bir lagi, jawab Anise sambil membelai kalung di lehernya. 300 tahun yang lalu, bahkan setelah meninggalkan Yuras, dia tidak pernah benar-benar merayakan ulang tahunnya. Itu juga berlaku untuk Vermont, Molon, Sienna, dan Hamel. Ketika itu adalah hari ulang tahun seseorang, mereka setidaknya akan memberikan ucapan selamat, tetapi mereka tidak pernah bertukar hadiah. Ini karena mereka semua tidak memiliki kepribadian yang peduli tentang hal seperti itu. Namun, bahkan jika mereka tidak bertukar hadiah, membuat orang lain mengakui bahwa itu adalah hari ulang tahunmu masih membuat hari itu cukup menyenangkan. Bahkan di Devil Dome yang mengerikan, ketika tiba waktunya untuk ulang tahun seseorang, mereka akan mendirikan kemah lebih awal dan membuka toko minuman keras mereka yang diawetkan dengan hati-hati. Anise merasa bahwa setiap hari perjalanannya bersama teman-temannya adalah hadiah baginya. Sedikit lagi, gumam Anise pada dirinya sendiri. Itu juga terjadi pada saat seperti ini. Anise tersenyum saat dia merasakan rasa kantuk yang menyenangkan menguasai dirinya. Hiruk-pikuk-puk. Suara kayu bakar yang terbakar di perapian. Suara gelas bir berdenting. Dan dengan Hamel duduk di depannya. Semua itu membuat Anise merasa bersyukur masih hidup. Aku ingin tinggal di sini bersamamu sampai matahari terbenam, kata Anise sambil tersenyum sambil mengangkat gelas birnya sekali lagi.